Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Dalam kondisi yang pandemi yang belum berakhir ini, mungkin banyak sekali pengaruhnya bagi kita. Baik dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kita, aktivitas kita menjadi terbatas, dan segala sesuatu membuat kita tidak nyaman. Tapi puji syukur pada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kita disadarkan untuk tidak menyerah, tapi kita diberikan kemampuan untuk lebih cerdik dan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita merespon kasih anugerah Allah dengan mematuhi segala peraturannya dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita memujikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bertepuk sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, syukur atas anugerah-Nya. Saat ini mari kita satukan hati kita untuk bisa menerima berkat Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun banyak kekurangan kami, banyak kelemahan kami, banyak dosa kami yang telah kami lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menjadikan kami saluran berkat bagi sesama kami,
Engkau akan menjadikan kami indah di mata-Mu. Dan kami pun ingin dan rindu selalu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin rindu sekali untuk bisa mengkoreksi diri kami sendiri. Untuk bisa menjadikan hati kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami. Dan kiranya Roh Kudus juga yang akan turun, yang akan memberikan kami pencerahan dalam hati dan juga dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GKMI Salatiga yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita karena kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan meskipun masih kita lakukan secara virtual, kiranya tidak mengurangi semangat kita dalam bersekutu. Hari ini adalah hari pertama di bulan Juli, yang artinya secara sinodal kita akan memperingati bulan ini sebagai bulan keluarga. Untuk itu, ibadah tengah minggu pada bulan keluarga ini akan dikemas dengan lebih spesial. Kita akan berbincang-bincang dengan banyak narasumber untuk membahas beberapa topik, khususnya terkait dengan topik keluarga. Begitu pula pada hari ini, saya tidak sendirian, tetapi sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Emeritus Dri Broto Sudarmo, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Eyang Dri. Selamat pagi Eyang Dri. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kita semua ya, untuk ngobrol bersama-sama, berbincang-bincang bersama-sama untuk mendiskusikan tentang keluarga. Dan hari ini beliau akan bersama-sama dengan kita untuk membahas satu topik, yaitu menjaga kerohanian keluarga di tengah masa pandemi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, memasuki bulan Juli di tahun 2021 ini berarti kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 kurang lebih 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan Eyang, begitu ya. Jadi harus diakui bahwa pandemi COVID-19 ini menyerang semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari soal kesehatan, tentang ekonomi, pribadi maupun keluarga, bahkan relasi kita dengan sesama juga mengalami banyak perubahan. Juga ternyata pandemi ini menyerang kerohanian atau kehidupan rohani manusia. Tidak terluput diantaranya adalah orang-orang Kristen, yang betul. Jadi keluarga Kristen juga mengalami situasi yang sama. Soal kesehatan bergumul, soal keuangan perekonomian bergumul, relasi di tengah-tengah keluarga bergumul, kerohanian pun juga mengalami pergumulan. Jadi kita sama-sama mengalami situasi dengan semua manusia di muka bumi. Nah, akibatnya orang jadi hilang harapan, orang hilang harapan, bahkan mengalami goncangan iman dan hidup jauh dari Tuhan karena COVID-19 ini. Dan itu tidak hanya secara pribadi yang diserang, tetapi keluarga yang. Nah, Eyang, hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bahas bersama-sama. Jadi menurut Eyang, bagaimana sih keluarga Kristen meniko? Prinsip Alkitab dalam menjaga kerohanian keluarga. Terima kasih saudara jemaat GKMI Salatiga. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati jemaat semua. Pada hari ini khususnya Minggu Keluarga, mari kita bersama-sama membicarakan bagaimana mungkin Alkitab itu membicarakan tentang kerohanian keluarga. Semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan dunia ini. Pertama kali Tuhan menciptakan terang yang mengalahkan kegelapan. Finalnya pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Kalau setiap hari Tuhan menciptakan langit dan bumi seisinya, Tuhan mengatakan baik. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia,
yang sebagai kelengkapan final dari ciptaan itu, Tuhan mengatakan sangat baik. Kenapa sangat baik? Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah dan teladan Allah. Itulah citra Allah. Gambar Allah itu adalah imago Dei. Dan citra Allah yang teladan itu adalah similitudo Dei. Sehingga dengan demikian manusia itu diharapkan betul-betul mewakili sebagai ambasador Allah kepada dunia ini. Tuhan telah memperhatikan manusia sedemikian rupa. Tetapi apa yang terjadi? Manusia ini sebetulnya sudah kalah dengan dirinya sendiri yang tidak mau sesuai dengan citra dan teladan Allah. Nah, sebetulnya manusia itu diberikan perlengkapan, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah sosok tubuh yang bisa kita lihat. Rohani itu adalah jiwa dan nyawa manusia yang tidak bisa dilihat. Nah, kelengkapan ciptaan Tuhan terhadap manusia seperti ini itu luar biasa. Nah, sekarang masalahnya apa? Apakah Alkitab ini membicarakan tentang kerohanian manusia yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Allah? Nah, saudara jemaat yang kekasih, sebetulnya di dalam istilah rohani itu adalah spirit. Spirit itu adalah roh. Dan roh inilah yang betul-betul diberikan oleh manusia supaya manusia itu hidup dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Alkitab sendiri membicarakan bahwa di dalam hidup manusia itu diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan suami istri di dalam satu keluarga. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa tidak baik manusia itu sendiri saja, kata Tuhan Allah. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong yang sepadan, itulah Hawa. Sehingga dengan demikian, maka laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Bahkan perempuan itu sebagai penolong laki-laki yang sepadan. Sehingga perempuan tidak bisa diremehkan oleh laki-laki. Nah, dunia ini lalu membedakan antara paternalisme yang justru mementingkan orang laki-laki. Tetapi ada juga yang materialisme, itu berarti memperhatikan hanya perempuan saja. Itu dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Padahal Alkitab mengatakan ada kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Tidak baik manusia itu sendiri saja, lalu dijadikan perempuan di dalam satu keluarga. Ini adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu di dalam keluarga. Lalu bagaimana keluarga Kristen? Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang percaya kepada Kristus. Yang setiap saat mempersilahkan Kristus sebagai pemimpin keluarga. Sehingga dengan demikian, kerohanian di dalam keluarga Kristen itu menjadikan timbul satu perhatian di dalam keluarga yang sebagai Kristus yang memimpin keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu,
di dalam keluarga Kristen tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya sendiri di dalam keluarga ini terhadap Kristus sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, setiap manusia itu isinya ada sang aku atau sang ego. Nah, sang ego inilah seringkali duduk di dampar dalam keprabon atau singgasana kerajaan. Di dalam dirinya ada semacam kerajaan. Di dalam keluarga ada semacam kerajaan. Kemungkinan bapak itu yang berkuasa kadang-kadang seperti itu, bahkan sering terjadi seperti itu. Tetapi di dalam keluarga Kristen yang mempunyai kerohanian yang sesuai dengan Tuhan, biarlah kursi atau dampar keprabon yang kita duduki oleh ego kita harus melengsarkan diri kita, mengosongkan kursi yang berkuasa itu dan mempersilahkan Tuhan Yesus menduduki dampar keprabon, yaitu kursi untuk berkuasa di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian, yang berkuasa bukan ego, bukan aku, bukan keluarga, tetapi Tuhan Yesus yang duduk di dampar keprabon itulah yang memerintah keluarga kita sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita bersama-sama di dalam kerohanian kita, dalam keluarga kita, selalu saja sadar mempersilahkan Tuhan Yesus menduduki tahta keakuan kita, sehingga keluarga kita terpimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Tuhan memberkati kita. Jadi ada beberapa prinsip ketika kita mau menjaga kerohanian di keluarga. Jadi yang pertama, setiap kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang membentuk keluarga. Jadi bukan semata-mata kemauan kita untuk membuat sebuah keluarga, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga seharusnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jika kita menyebut diri kita sebagai keluarga Kristen, maka satu yang pasti adalah Tuhan Yesuslah yang harus memimpin keluarga kita. Bukan keinginan kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang memimpin keluarga kita. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah begini. Kadang-kadang kita merasa bahwa cukuplah kita menjaga kerohanian kita secara pribadi. Jadi kalau saat teduh sendiri gitu ya. Kalau beribadah, apalagi sekarang serba online, sendiri, tidak bersama-sama dengan keluarga. Nah, mengapa penting Eyang untuk menjaga kerohanian itu bersama-sama dengan keluarga? Tidak hanya cukuplah saya sendiri berdoa, saya sendiri baca firman, tapi penting untuk dilakukan bersama keluarga Memang keluarga Kristen diharapkan keluarga yang harmoni. Keluarga yang harmoni itu berarti suatu komunikasi yang baik antara bapak dan ibu, antara bapak dan anak, antara anak dengan ibu, dan keluarga ini dengan keluarga yang lain. Saudara yang kekasih, ketahuilah bahwa setiap keluarga Kristen itu merupakan gereja kecil atau gereja mini, di mana satu gereja itu terdapat mimbar kasih, mimbar pelayanan,
mimbar persembahan, Ya. mimbar komunikasi yang baik, dan mimbar perencanaan untuk pembinaan warga gereja. Itulah sebabnya karena gereja kecil seperti ini adalah keluarga. Maka sang bapak itu dalam tanda petik merupakan pemimpin gereja atau pendeta gereja itu sendiri. Yang mana diharapkan seorang bapak bisa mengatur segala sesuatu keluarga Kristiani itu. Yang dimana dalam keluarga itu terhadap mimbar-mimbar seperti yang saya terangkan tadi. Nah, itulah sebabnya di dalam keluarga ini, keluarga kecil yang merupakan komponen, di mana komponen itu terdiri dari bapak, ibu, anak atau anak-anak, dan bahkan mungkin orang lain atau keponakan yang tergabung di dalamnya menjadi keluarga besar. Dan keluarga-keluarga ini nanti akan dihimpun menjadi suatu keluarga besar di dalam gereja yang dinamakan eklesia. Eklesia itu dari bahasa Yunani. Ex itu adalah keluar, kaleo itu adalah dipanggil. Jadi gereja itu adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang yang percaya, yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu, meninggalkan atau keluar dari kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru di bawah terang Kristus. Oleh sebab itu, setiap keluarga ini menjadi terang dunia dan bahkan garam dunia sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam Alkitab. Nah, dengan demikian bagaimana kita itu lalu menerapkan, menjaga kerohanian? Kalau kita menjaga kerohanian di dalam keluarga, berarti kita mempertahankan iman. Dan iman itu harus kita ekspresikan di dalam kehidupan nyata. Karena iman dan perbuatan itu tidak boleh terpisah. Iman tanpa perbuatan itu matilah sang iman itu. Sehingga dengan demikian, untuk mempertahankan kerohanian di dalam keluarga, iman Kristen kita jangan sampai hilang hanya iman saja, tetapi kita ekspresikan di dalam perbuatan sehari-hari. Itulah wajah kita di mana keluarga Kristen ini mempertahankan, menerapkan iman di dalam kehidupan kita masing-masing setiap saat, setiap hari. Demikian Pak Paulus. Berarti kalau saya simpulkan bahwa mengapa keluarga itu juga harus menjaga kerohanian gitu ya. Karena keluarga adalah perwujudan gereja mini gitu ya. Sehingga setiap bagian dari anggota keluarga itu tidak cukup untuk membekali atau mendalami kehidupan rohani secara pribadi, tetapi sebagai sebuah persekutuan kita itu bisa akan saling menguatkan, saling mewujudkan kasih satu sama lain. Jadi sesungguhnya ekspresi iman itu justru lebih kuat bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga, Jadi banyak orang berpikiran yang penting sekarang ibadah tapi dilakukan sendiri. Apalagi seperti minggu-minggu seperti ini ya, ketika kasus positif di Salatiga meningkat sehingga kita harus ibadah di rumah. Bisa kita lihat ternyata tidak semua keluarga juga berkumpul bersama-sama tapi melakukan masing-masing begitu padahal satu rumah Tapi kita belajar bahwa ternyata penting Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bahwa menjaga kerohanian itu harus dilakukan juga bersama-sama dengan anggota keluarga. Karena kalau satu anggota keluarga sedang goncang imannya, maka yang lain akan saling menguatkan. Betul. Seperti ada pepatah
kalau satu lidi itu mudah dipatahkan gitu ya. Lalu sekelompok lidi tidak akan mudah dipatahkan. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan sendiri, menjaga kerohanian sendiri saja, suatu saat kalau tantangannya sangat besar, belum tentu kita kuat hadapi sendiri. Tetapi bersama dengan keluarga kita bisa hadapi bersama begitu ya. Kita tidak akan mudah tadi melepaskan iman kita kepada Tuhan. Lalu Pak Tri, prinsipnya setelah kita sadar tentang prinsip gereja sebagai keluarga mini, kemudian tipsnya apa Eyang agar sekarang ini kita bisa melakukan menjaga kerohanian di tengah-tengah keluarga? Iya, betul. Memang keluarga Kristen yang harmoni itu adalah keluarga yang selalu menghadirkan Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin keluarga. Ini adalah keluarga yang sehat. Ada pepatah di dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Itu berarti di mana ada tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang kuat yang ada hubungannya dengan iman Kristen, itu selalu saja mengutamakan Tuhan Yesus di dalam keluarga itu sendiri. Keluarga itu adalah komponen di mana bapak, anak, ibu itu bersatu. Ada pepatah di dalam bahasa Inggris, ini adalah family. Family itu dalam otak-atik gathok saya. F itu adalah father. M itu adalah mother, I itu adalah I, saya, L itu adalah love, dan Y itu adalah you. Father, mother, I, love, you. Itu family. Ini hanya otak-atik gathok saja, dan kelihatannya cocok di dalam satu keluarga. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa di dalam keluarga itu selalu menghadirkan Tuhan Yesus di dalam memimpin keluarga. Itu berarti bahwa titik sentral dari langkah seperti itu yang pertama, ada pendalaman dan penghayatan iman. Pendalaman dan penghayatan iman ini adalah penting di dalam setiap anggota keluarga, baik itu bapak, ibu, atau anak-anak. Bapak memberikan contoh bagaimana untuk mendalami dan menghayati suatu iman yang diekspresikan di dalam perbuatan. Kalau sang bapak atau sang ibu tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya, dimungkinkan anak-anaknya itu bingung bagaimana mengekspresikan iman itu di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengembangan tata nilai bermasyarakat itu sangat penting menyangkut perbuatan yang nyata. Itulah sebabnya, sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau dalam bahasa Jawa pandemi itu dikatakan sebagai pagebluk, kita harus menyerahkan diri secara total apa toh kehendak Tuhan Allah bagi keluarga Kristen. Di dalam ekspresi iman, apabila ada keluarga yang terpapar COVID-19 atau tetangga kita, janganlah kita itu mengucilkan mereka. Karena mereka itu lemah, kemungkinan lemah tubuh atau bahkan lemah iman, kita bantu di dalam doa di rumah kita. Tanpa ada tangan kita itu menyentuh mereka, itu berbahaya. Tetapi kita doakan dari rumah supaya Tuhan mengangkat penyakitnya dan cepat sembuh. Kalau perlu, karena memang mereka ini isolasi mandiri di rumah, kita bantu mereka tidak bisa menanak nasi atau masak. Kita bantu memasakkan supaya
bisa dimakan dan menyehatkan mereka. Itulah ekspresi nyata di dalam iman kita. Oleh sebab itu, maka sebetulnya di dalam keluarga itu selalu ada Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Kristus itu mempunyai janji. Dan janjinya itu ditulis di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, di dalam hubungan atau komunikasi antar anggota keluarga, itu di dalam forum dialog interaksional. Prinsip dari dialog interaksional itu adalah mendengar dan berbicara. Berbicara dan mendengar. Kalau kita berdialog di dalam keluarga tentang Tuhan Yesus, maka terjadi perubahan dari dialogis interaksional menjadi trilogis interaksional. Berarti Tuhan yang tidak kelihatan hadir di tengah-tengah dialog itu. Sesuai dengan janjinya, 2 atau 3 orang itu Tuhan akan hadir. Nah, disinilah arti yang sebenarnya di dalam keluarga. Setiap kali ada pembicaraan kerohanian, mempertahankan kerohanian, iman yang dilaksanakan di dalam kehidupan nyata, Tuhan selalu hadir dan memberikan berkat yang luar biasa untuk kita sekalian. Begitu warga jemaat yang kekasih. Ya. Jadi kalau saya simpulkan Eyang, berarti ada 2 prinsip. Yang pertama untuk apalagi di situasi seperti ini ya, kita perlu di tengah-tengah keluarga itu membangun teladan iman. Jadi setiap anggota keluarga berusaha untuk menjadi teladan bagi satu sama lain. Itu adalah cara kita menjaga kerohanian. Tentu teladan itu dilakukan dalam rangka melakukan firman Tuhan, gitu ya. Karena kita menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga kita berarti ya kalau mau jadi teladan harus tepat seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan teladan itu prinsip yang kedua harus diekspresikan, dilakukan. Terutama ketika kita bersinggungan dengan pandemi pagebluk nih pagebluk ini, kita harus menunjukkan ekspresi kita, tidak cukup tinggal diam gitu ya. Ketika ada keluarga atau bahkan tetangga yang sampai terpapar COVID-19, kita bisa lakukan dengan cara mendoakan atau bahkan kita bisa mengirimkan bingkisan untuk menguatkan mereka gitu ya. Karena mereka sangat terbatas, tidak bisa kemana-mana, harus di rumah saja gitu. Bahkan ada yang di rumah isolasi begitu. Kita bisa tunjukkan kasih kita, ekspresi iman kita dengan mengirimkan sesuatu agar menguatkan mereka, orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai keluarga kita tidak menjadi bukti kasih Tuhan bagi orang lain juga ya. Jadi rupa-rupanya ekspresi keluar itu, ekspresi kita keluar dari keluarga itu juga untuk menguatkan iman kita yang. Jadi tidak melulu harus uprek di dalam sendiri, tetapi juga harus ditunjukkan keluar, sehingga kehidupan rohani keluarga juga terjaga. Karena apa? Kita menjadi teladan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita dengar pada pagi hari ini. Dan yang untuk menutup perjumpaan kita, apakah yang ada pengalaman iman bersama dengan keluarga yang bisa kita dengar bersama-sama? Memang pertama kali saya menekankan, orang Kristen itu orang yang bisa diatur karena imannya. Bukan karena ngalahan, itu tidak. Tetapi misalnya prokes dari pemerintah, kita juga menuruti, cuci tangan, pakai masker, menjauhi
kerumunan, dan sebagainya. Gereja sendiri, GKMI Salatiga, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ada pembagian waktu. Misalnya sekolah minggu remaja pemuda itu ibadahnya dengan cara online. Begitu juga yang dewasa itu sampai 70 tahun atau 69 tahun mungkin. Yang 75-76 seperti saya itu diam manis di rumah saja, mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta, Bu Endang dan Pak Paulus dan yang lain. Itu di rumah saja, duduk di rumah dengan manis sambil membaca Alkitab, mendengarkan firman dan uraiannya, serta juga ikut memuji nama Tuhan. Sehingga ibadah itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pengalaman saya tidak hanya cukup dengan mendengarkan khotbah gereja, tetapi saya sebagai kepala keluarga mengumpulkan keluarga. Memang saya dengan istri saja 2 orang. Tetapi setiap kali menutup hari itu pada malam hari, kita duduk bersama bersimpuh untuk membaca bersama Alkitab. Kalau perlu kita uraikan Alkitab itu, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat apa yang kita perbuat pada hari ini. Sadar atau tidak sadar, semua manusia itu melakukan kesalahan. Dan disitulah tempat di mana kita dengan istri, dengan anak-anak, kalau ada keluarga, masih ada anak-anak di situ, sambil mengudar gagasan, curhat masing-masing. Kalau siapa yang merasa ada kesalahan, minta maaf. Dan siapa yang dimintai maaf, memberikan pengampunan. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dialog di dalam keluarga ini tidak terlalu panjang, 5-10 menit saja sudah cukup. Kalau perlu membicarakan bagaimana besok pagi ini harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara, sebagai kesaksian, saya mengharapkan semua keluarga di dalam jemaat Tuhan di GKMI Salatiga ini, marilah kita bersama-sama setiap keluarga mengadakan ibadah sendiri keluarga. Sebab apa? Kita itu keluarga sebagai gereja kecil. Baiklah kita selenggarakan pembinaan warga gereja, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Merupakan satu tubuh banyak anggota. Itulah sebabnya, sekali lagi marilah kita membuat keluarga kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Demikian Pak Paulus. Menarik. Jadi Terima kasih. kesaksian Eyang adalah setiap hari Eyang selalu melakukan mesbah keluarga. Begitu ya. Bapak Ibu, kita belajar betapa pentingnya mesbah keluarga. Karena di dalamnya tidak hanya kita belajar firman Tuhan, tidak hanya memuji Tuhan, tapi kita belajar untuk saling mengampuni, saling mengasihi, refleksi bersama. Dan itu penting untuk kita lakukan dalam rangka menjaga relasi, juga menjaga kerohanian kita bersama dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita belajar bersama-sama pentingnya menjaga kerohanian keluarga. Tidak cukup sendiri saja, tetapi bersama-sama dengan keluarga. Sehingga di masa pandemi seperti ini, ketika tantangan terjadi di sana sini, bahkan menyerang kehidupan rohani kita, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah patah semangat, tidak mudah hilang pengharapan dari Tuhan. Karena prinsipnya tadi,
Kristus adalah kepala keluarga, dan kita kerjakan kerohanian kita bersama-sama dengan keluarga sebagai teladan hidup. Dan jangan lupa kerjakan pula mesbah keluarga. Begitu. Terima kasih Eyang untuk kesediaannya sharing pada hari ini. Kami semua terberkati. Oleh karena itu, sampai jumpa dalam ibadah tengah minggu di pekan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih anugerah Allah Tuhan pada manusia. Bahkan segala sisi kehidupan kita, maut, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam bumi ini, tidak akan ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan pada manusia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menjaga hati kita dan untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang kelak dapat menikmati perjamuan bersama Tuhan di surga. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita dipilih untuk Tuhan, untuk melayaninya dan dipakai sebagai alatnya. Mari kita memujikan lagu, Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci
ragaku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan yang sangat indah seperti ini di dalam minggu keluarga. Kami boleh berbicara tentang keluarga Kristen dan kerohaniannya. Itulah sebabnya ya Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa di atas bumi, di bawah langit, tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Itulah iman kami ya Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami boleh menyerahkan situasi dan kondisi yang mendesak dan tidak mengenakkan masyarakat, khususnya di kota Salatiga, yang banyak orang terpapar oleh COVID-19. Kami berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan turun tangan memberkati masyarakat Salatiga, khususnya yang terpapar COVID-19, sehingga beberapa daerah di Salatiga ini termasuk zona merah. Kami yakin bahwa tangan Tuhan akan mengambil alih dan Tuhan angkat segala sakit penyakit. Roh kegelapan Tuhan usir. Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja milik-Mu, GKMI Salatiga ini. Ada beberapa warga gereja juga yang terpapar COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu hadir memberikan berkat yang luar biasa dengan mengangkat penyakit itu dan membuang penyakit itu jauh-jauh, sehingga kami percaya Tuhan telah mengirim malaikat Tuhan untuk berkemah mengelilingi setiap warga gereja GKMI Salatiga untuk diamankan dan bahkan demikian diselamatkan dari ancaman penyakit seperti itu. Oh Tuhan, sekali lagi kami terima kasih kepadamu. Tuhan Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus, menjadi pokok dari iman kami. Demikian ya Bapa di surga, kami mohon di dalam doa dan pujian kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan dari sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.